Oke teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Nuar, tetap di channel saya Project DIY Microcontroller. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan mengenai sebuah tutorial ya teman-teman ya. Jadi di sini saya ingin berbagi saja kepada kalian bagaimana cara menggunakan aplikasi Blink ya. Jadi kalau kalian itu ingin membuat sebuah project dengan menggunakan aplikasi Blink, nah kalian bisa mengikuti tutorial ini dan kalian bisa praktekkan sendiri ya untuk demonya bagaimana, dan juga nanti step by stepnya sudah saya carakan juga ya di video ini, jadi kalian perhatikan saja. Oke, sekarang kita langsung saja step yang pertama, yaitu kalian download dulu ya Blink, bisa di App Store atau Play Store, itu yang langkah pertama. Langkah yang kedua yaitu kalian lihat di sini ya. Oke, kita masuk ke Blinknya. Setelah diinstal, nah di sini akan ada seperti ini teman-teman ya. Jadi ada 3 buah pilihan, yaitu ada New Project, My App, sama Community. Nah kalian pilih saja New Project teman-teman. Oke, nah di project ini itu kalian tulislah project kalian ya. Misalkan di sini adalah project suhu misalkan ya. Di sini saya ingin menggunakan nama yaitu project saya yaitu suhu gitu ya. Oke, kalau sudah kemudian pilih ini ISP-nya ya. Nah, di sini saya menggunakan ISP 8266 teman-teman. Oke. Nah, kemudian di sini pilih WiFi. Oke ya. Jadi kalian seperti ini tutorialnya, jangan beda ya teman-teman ya. Nanti di sini akan tersinkron dengan codingnya. Jadi nanti akan saya tunjukkan juga di mana letaknya untuk mensinkronisasi antara Blink dengan program Arduino-nya gitu teman-teman ya. Oke, nah kemudian setelah di sini ada theme-nya teman-teman. Theme-nya di sini ada dark sama light ya. Kalian bisa pilih sesuai selera kalian ya, mau dark atau mau light. Oke, nah sekarang create yang dark saja ya. Oke, nah di sini ada AutoCAN was sent to email. Jadi di sini ada AutoCAN namanya teman-teman ya. Jadi untuk mensinkronisasi atau menghubungkan antara Blink sama Arduino itu ada namanya AutoCAN. Oke, kita klik ini dan oke. Nah, nanti AutoCAN-nya itu akan masuk ke email masing-masing ya teman-teman ya. Jadi pada saat kalian itu membuat akun Blink itu ada emailnya. Nah, emailnya itu nanti akan ada AutoCAN-nya teman-teman. Oke. Nah, kalau kalian itu kurang paham bagaimana, saya ingin melihat AutoCAN-nya gitu ya. Nah, bisa teman-teman. Jadi pertama yaitu kalian klik itu ya yang ada di atas sana. Nah, kemudian kalian bisa lihat di sini ya teman-teman ya. Nah, ada di sini ada setting-settingannya seperti ini ya teman-teman ya, untuk setting-settingannya awal ya. Jadi seperti ini. Nah, kalian bisa lihat. Oke, nah kalau kalian ingin melihat AutoCAN yaitu klik di devices ya. Nah, devices. Nah, di sini ada my device-nya suhu ya teman-teman ya. Klik di sini. Nah, di sini bisa kalian lihat ini ada AutoCAN. Nah, AutoCAN ini kalian klik di email bisa. Oke ya. Nanti akan mengirimkan ke email gitu ya teman-teman ya. Atau kalian tab 1 ya di bagian AutoCAN-nya. Nah, tab ini nanti ada tulisan token copy to clipboard ya. Nah, di situ berarti sudah tercopy di clipboard yang ada di HP teman-teman. Oke. Nah, kalau kalian itu tidak suka dengan kode AutoCAN-nya bagaimana? Misalkan ya, aku ingin ganti gitu ya. Itu bisa teman-teman, yaitu dengan menggunakan refresh. Klik refresh. Oke. Nah, refresh di sini. Nah, dia akan mengganti AutoCAN-nya secara otomatis ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi nanti AutoCAN ini dia akan terhubung ke Arduino. Untuk codingnya yaitu akan saya lihat di sini ya. Jadi nanti ada coding di Arduino, ini saya tunjukkan ya teman-teman ya di bagian samping ya. Nah, itu ada AutoCAN, yang mana AutoCAN itu harus sama dengan AutoCAN yang ada di Blink ini teman-teman. Jadi di coding Arduino itu harus sama dengan AutoCAN yang ada di HP ini ya, Blink di HP ini ya. Itu yang harus kalian perhatikan. Nah, kalau di coding Arduino itu ada 3 parameter ya teman-teman ya. Jadi yang pertama itu AutoCAN, kemudian ada SSID, kemudian ada password. Nah, untuk SSID itu adalah nama hotspot kalian atau routernya ya,
itu apa gitu ya. Kemudian untuk passwordnya yaitu password router kalian atau password hotspotnya HP kalian itu apa gitu ya. Nah itu kalian harus tahu passwordnya apa dan juga SSID-nya apa agar kalau kalian itu menggunakan Node MCU ya atau Wemos itu nanti bisa terhubung ke internet gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita masuk untuk ke langkah-langkah dari project di Blink ini ya. Misal ini ya, ini saya punya coding seperti ini ya teman-teman ya, seperti yang ada di samping ya teman-teman ya. Jadi di sini saya ada coding ya. Jadi codingnya itu dengan menggunakan Arduino. Nah di Arduino ini dia itu ada perintah yaitu seperti yang ada di samping ini ya. Jadi dia itu menggunakan blink.virtualWrite ya, virtual write V5 target C. Nah, apa sih V5 itu? Nah, nanti akan saya bahas ya di sini ya. V5 target C ini adalah sebuah variabel ya teman-teman ya, variabel yang mana variabelnya itu berisi dengan nilai gitu ya. Nah untuk target C ini kalian bisa sesuaikan dengan variabel yang kalian gunakan di Arduino teman-teman. Misalkan kalau di sini suhu berarti ya suhu gitu ya. Nah kemudian di sini saya contohkan ada dua buah parameter atau dua buah variabel ya. Yang pertama yaitu target C sama yang kedua yaitu hertz per minute. Nah, jadi di situ ada dua buah parameter. Yang pertama yaitu yang target C ini adalah ke V5, kemudian yang hertz per menitnya ini adalah ke V6. Bagaimana cara mengkoneksikannya ke Blink ya? Oke, sekarang kita masuk saja ke Blinknya ya teman-teman ya. Nah, di sini ada tiga buah pilihan ya di atas ini ya, ada tanda segitiga, ada plus sama ada ya seperti segi 5 gitu ya. Oke, sekarang kalian ketik atau klik ya di bagian plusnya itu teman-teman ya. Nah plusnya di sini kalian bisa pilih ya salah satu fitur di dalam Blink untuk menampilkan nilainya gitu ya. Nah yang biasa digunakan untuk menampilkan nilai ada beberapa ya. Yang pertama yaitu value display ya. Nah ini value display, ini kalian bisa lihat ya. Di sini ada value display ujung kotak di sana ya. Atau ada lagi yaitu label value juga bisa teman-teman ya. Nah atau lagi bisa juga dengan menggunakan yang lain yaitu seperti halnya bisa juga ya yang lain ada di sini ada beberapa sih yang bisa kalian coba-coba ya teman-teman ya. Ada label value, ada value display, ada gauge ini ya teman-teman ya, gauge lah ya gitu ya. Oke, nah bisa juga dengan ini. Nah ini kalian bisa pilih ya salah satu di antara itu ya. Nah, terserah kalian suka yang mana gitu ya. Ini hanya untuk interface saja teman-teman. Nah oke. Nah kemudian untuk men-settingnya bagaimana? Ini di sini saya menggunakan apa ya enaknya ya? Untuk menggunakan dua saja teman-teman ya. Jadi saya hapus satu ya. Nah cara hapusnya yaitu tinggal di drag saja ya, ditekan agak lama kemudian di drag saja teman-teman gini ya. Oke, nah, oke di sini saya menggunakan label value sama gauge ya teman-teman, Indonesianya ya, gauge ya. Oke, sekarang kita masuk ke sini, nah ke value display setting teman-teman. Oke, nah di display setting di sini ada title opsionalnya. Title opsionalnya ini digunakan untuk memberikan judulnya apa gitu ya. Oke, judulnya apa? Yang pertama di sini kan ada dua buah parameter ya. Ingat ya. Di sini saya di coding Arduino itu ada dua buah parameter sehingga di sini saya menggunakan dua buah parameter juga untuk menampilkan di Blinknya ya. Oke, yang pertama yaitu suhu. Oke, teman-teman ya, suhu. Oke. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Jadi pinnya ini kalian harus sesuaikan dengan yang ada di coding. Kalau di coding itu ada V5 ya, berarti dia menggunakan virtual. Oke ya, virtual. Nah, di sini kalian harus samakan ya, virtual V5. Oke ya, teman-teman ya, seperti ini ya. Virtual V5. Oke, sekarang klik OK. Nah, bisa dilihat ya ada V5 gitu ya. Nah, ini untuk nilainya itu adalah nilai minimum sama nilai maksimumnya dia. Nah, misalkan kalian itu pengen nilai maksimumnya itu 1000 ya tidak masalah gitu ya teman-teman ya. Oke, nah kemudian untuk
reading rate-nya bisa kalian itu ubah ya, bisa 1 second atau 2 second, 5 second, terserah kalian. Tapi kalau saya itu bagusnya atau suka di push ya, push ini ya. Oke. Nah kemudian di sini ada teksnya ya, teksnya itu bisa warna sesuai dengan warna yang kalian inginkan. Dan ada font size-nya, ini adalah ukuran fontnya ya, fontnya yang ingin kalian pakai yang mana gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang ini sudah tersetting ya. Nah kalau sudah tersetting itu akan jadi seperti ini teman-teman. Nah sekarang kita ke menu yang kedua ya. Nah yang kedua ini itu di situ kan saya menggunakan bit per menit atau BPM ya teman-teman ya. Jadi di sini saya gunakan BPM. Oke ya. Nah BPM ini kalian bisa lihat di codingnya itu adalah virtual ya teman-teman ya, virtual di V6. Oke ya, jangan sampai keliru ya teman-teman ya, ini sangat penting. Jadi kalau kalian itu punya coding Arduino, nah kalian ingin mengkonekkan ke Blink ya harus seperti ini teman-teman. Oke ya, V6 V5 tadi kan V5, sekarang V6 itu sesuai dengan codingnya yang ada di Arduino. Oke, nah kemudian untuk nilainya maksimalnya berapa? Misalkan maksimal 1000 juga ya. Oke. Nah kemudian di sini ada labelnya. Label ini terserah kalian mau diisi apa ya. Nah terserah kalian. Tuh kok ke back. Oke ya. Nah ini desainnya sama seperti yang tadi, yaitu font size-nya itu terserah kalian inginnya yang seperti apa. Warna teksnya juga terserah kalian. Kemudian untuk reading rate-nya di sini saya menggunakan push saja ya. Kalian bisa rubah ya ke 1 second, 2 second push. Ya terserah kalian. Oke teman-teman ya, jadi hanya seperti itu saja ya untuk demonya ya, simpel sekali ya sebenarnya ya untuk menggunakan Blink ini. Tinggal kalian itu lihat di coding Blinknya itu di mana ya, dia itu di virtual berapa gitu ya. Nah sehingga kalian itu bisa membuatnya di Blink ini juga gitu, disesuaikan sama yang ada di Arduino gitu teman-teman. Dan juga perlu diingat ya, jadi ada autocan. Autocan itu harus kalian samakan juga yang ada di Blink ini dengan yang ada di Arduino. Jangan sampai tidak sama teman-teman. Nah jadi kalau kalian itu bingung bagaimana cara untuk mengkopinya ya, jadi kalian ada Blink ini mengkopinya itu bagaimana, yaitu yang pertama ada beberapa cara, yaitu via email ya, seperti kalian buka email, kemudian nanti di sana ada AutoCAD-nya, atau yang kedua yaitu kalian via WA ya, jadi copy paste seperti biasa via WA. Nanti di WA itu kalian kopikan ke program Arduino kalian gitu teman-teman. Oke, mungkin cukup simpel ya teman-teman ya untuk projectnya ini, yaitu saya menggunakan 2 parameter saja. Jika 3 bagaimana atau 5 bagaimana, yaitu ditambahkan seperti ini teman-teman ya. Jadi kalian bisa menambahinya sesuai dengan apa yang kalian inginkan ya. Nah, ini di sini hanya V5 sama V6. Nanti kalau ada tambahan ya berarti V7, V8 gitu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin tutorialnya cukup sekian saja ya. Semoga ini bisa membantu kalian bagaimana cara menggunakan Blink dan juga bagaimana untuk mensinkronisasi antara Arduino sama Blink ini ya teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian saja. Jika ada ingin yang ditanyakan bisa kalian komen saja di YouTube di bawah ya teman-teman ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian bisa mengikuti update-update teknologi lainnya yang tentunya berbasis microcontroller. Oke teman-teman, jika ada pertanyaan bisa via email di deskripsi. Untuk contoh-contohnya atau contoh-contoh coding via Blink itu bisa kalian simak ya di blog saya di bawah ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya Anwar pamit. Selamat sore. Dah.